Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimahullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hingga nantinya insya Allah kita akan mengikutinya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani fillah rahimahullah. Hari ini kita akan berbincang tentang surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita tahu bersama bahwa ayat ini adalah ayat perintah berpuasa, khususnya adalah puasa Ramadan yang sama-sama kita sedang jalankan pada saat ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ikhwani fillah rahimahullah. Ayat ini sangat memiliki banyak makna di dalamnya, ya. Yang kalau kita nanti akan tadabburi itu akan memiliki segudang makna yang kemudian sangat luas jabarannya. Karenanya mari kita simak baik-baik jabaran ayat-ayat ini ke depan insyaallah. Yang pertama adalah kita mulakan dari ya ayyuhallazina amanu. Ya. Perintah bagi orang beriman. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memanggil, memerintahkan, menyeru hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Bukan ya ayyuhallazina, ya ayyuhan nas, bukan. Atau ya ayyuhal muslimun, bukan. Tapi seruannya ya ayyuhallazina amanu. Kenapa hal ini terjadi? Karena untuk melakukan hal yang berat yang akan disebutkan nanti berikutnya adalah hanya bisa ditanggung, hanya bisa diemban, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang cukup, keimanan yang kokoh, yang kuat, sehingga dia mau menanggung perintah ini, ya. Karena hanya orang-orang yang beriman sajalah yang sanggup melakukannya, seperti itu lebih kurangnya. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat a'rabu amanna qul lam yu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imana fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulah
la yatslikum la yalitskum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Enggak betul. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman. Jadi ada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam, kemudian menghampiri Rasul, mengatakan bahwa wahai Rasulullah, kami telah beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasul, wahai Rasul, katakan kepada mereka yang baru masuk Islam itu bahwa kamu belum beriman. Tapi katakanlah kami telah Islam. Kami telah tunduk. Kami telah percaya. Seperti itu. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang Muslim belum tentu memiliki keimanan yang benar terhadap Allah, Rasul, kitab-kitab, dan para malaikat dan seterusnya. Bahkan sampai tentang qada dan qadar. Ya. Betapa banyak orang Muslim yang kemudian tidak terima dengan qada dan qadar. Betapa banyak seorang Muslim yang mengaku Muslim, tapi kemudian dia tidak yakin dengan hari akhirat. Betapa banyak kemudian seorang Muslim yang mengaku Muslim, tapi kemudian dia tidak yakin dengan Al-Quranul Karim yang Allah telah turunkan melalui Rasulullah SAW. Begitu juga banyak orang-orang Muslim yang mengaku Muslim, mengaku beriman, tapi kemudian dia tidak meyakini bahwa segala amalnya Allah catat oleh para malaikat. Seperti itu. Karenanya Islam adalah pintu masuk keimanan yang kemudian ketika kita mengamalkan Islam dengan baik, udkhulu fi silmi kaffah, wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Ketika itulah kita beriman. Jangan pernah kita membenarkan satu ayat kemudian menafikan ayat yang lain. Ini namanya tidak beriman. Seperti itu. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa orang-orang yang masuk Islam itu, orang-orang yang Islam itu belum tentu beriman. Keimanan itu perlu ujian. Ketika dia menunaikan zakatnya, ketika dia sholat dengan baik, maka itulah ujian-ujian keimanan. Dari penjelasan ayat yang tadi, maka bisa kita buat tangga atau tahapan, posisi atau kedudukan tingkat manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tingkat paling dasar yang paling rendah manusia dalam pandangan Allah adalah manusia bersifat binatang. Sebagaimana kata Allah, orang-orang yang kafir terhadap perintah Allah itu kal an'am, seperti binatang ternak. Atau bahkan ada sebagian dalam ayat Al-Quran dikatakan orang-orang yang
mengejek ayat-ayat Allah itu adalah seperti anjing. Seperti ini adalah manusia-manusia yang ingkar pada Allah. Manusia-manusia yang mengejek ayat-ayat Allah itu adalah manusia bersifat binatang. Yang kedua, tingkat manusia yang kedua adalah manusia secara fitrahnya. Manusia yang dia muslim, dia tidak muslim. Manusia baik tapi laisa muslim. Ada seperti itu, bahwa seperti Bunda Teresa, seperti Mahatma Gandhi, dia adalah orang-orang baik, manusia-manusia baik, tapi dia bukanlah muslim. Maka bagaimana posisinya? Maka dia posisinya adalah tetap dalam keadaan kekafiran, walaupun dia dikenal dengan manusia baik. Fungsi manusianya baik, benar, difungsikannya dengan baik. Tapi fungsi keimanannya tidak digunakannya dengan baik. Walaupun ada kabar bahwa Mahatma Gandhi itu adalah seorang yang baik dan dia berkeinginan kuat untuk masuk Islam, tapi dihalang-halangi oleh ibundanya. Makanya untuk dalam hal akidah, maka tidak ada yang boleh menghalanginya, bahkan ibu sendiri. Walaupun dalam Islam ibu itu sangat mulia posisinya, tapi untuk hal keimanan maka tidak ada yang boleh menghalangi keimanan. Seperti itu. Tingkat ketiga itu adalah muslim. Pada dasarnya orang-orang yang baik, manusia-manusia yang baik itu akan cenderung menemukan fitrahnya di Islam. Sebagaimana tadi Mahatma Gandhi, dia menemukan fitrah kebaikannya itu ada dalam Islam. Tapi kemudian dia terhalang oleh banyak hal seperti itu. Maka ketika dia masuk ke dalam Islam, menjadi seorang muslim, maka berlakulah baginya hukum-hukum Islam. Maka wajiblah baginya sholat, maka wajiblah baginya puasa, wajiblah baginya zakat, dan wajiblah baginya untuk kemudian meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Sebatas itulah kemudian dia seorang muslim. Ketika dia sudah bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka muslimlah orang tersebut. Ketika dia melakukan perintah-perintah Allah dengan baik, maka jadilah dia orang-orang yang mukmin. Muslim itu adalah ketika masuk saja ke dalam Islam, mengucapkan syahadah muslim. Seperti itu. Hatta ia masih bolong-bolong sholatnya, hatta ia masih bolong-bolong puasanya, dia muslim. Tapi orang mukmin adalah orang yang kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh mengamalkan segala macam perintah Allah Subhanahu wa taala.
dan berusaha dengan sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian tingkat yang tertinggi adalah muttaqin. Orang muttaqin. Muttaqin ini adalah orang mukmin yang istiqomah, yang benar, ya, yang istiqomah dalam kemukminannya, salatnya khusyuk, sungguh-sungguh, puasanya puasa yang khawasul khawas, yang khusus, yang lebih khusus lagi. Kemudian zakatnya dilebihkan, sebagaimana Utsman bin Affan yang mensedekahkan 1/3 dari hartanya, padahal yang batas minimalnya bukan 1/3, hanya 1/40 bagian. Tapi orang yang bertakwa itu dia mau melakukan hal yang lebih untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hanya sholat wajib, tapi semua sholat sunnah dia lakukan, dia kerjakan. Itulah orang-orang yang muttaqin. Seperti itu. Qiyamul lailnya luar biasa. Itu adalah orang-orang yang muttaqin. Ya. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang muttaqin insyaallah. Yang berikutnya adalah yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 183 adalah, yang kedua adalah kutiba alaikumus shiyam. Bahwa ayat itu adalah ayat pewajiban puasa di bulan Ramadan. Seperti itu. Apa makna puasa? Tentunya kita faham bahwa puasa adalah menahan lapar dan haus dari ketika masuk waktu subuh hingga masuk waktu maghrib dari sesuatu yang halal. Dari sesuatu yang halal. Sehingga nanti diharapkan bahwa orang-orang mukmin itu menjaga dirinya dari hal-hal yang berlebihan dalam hal-hal yang halal. Menjaga dirinya dari berlebihan terhadap hal-hal yang halal. Apalagi dari hal-hal yang makruh. Terlebih-lebih lagi dari hal-hal yang haram. Maka kalau kita lihat bahwa ada orang-orang muslim yang masih kemudian melakukan banyak ketidakbaikan, maka dia bukanlah mukmin, apalagi muttaqin. Dia masih sebatas seorang muslim. Ya. Maka tidak heran ya, sekali lagi, bahwa banyak orang-orang yang tersandung korupsi misalnya, namanya adalah nama muslim. Karena memang orang-orang muslim itu hanya sebatas bahwa dia bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang Allah perintahkan dan belum sungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Ikhwani fillah rahimahullah.
Kewajiban puasa yang Allah berikan kepada kita bukan hanya sebagai beban, bahkan merupakan sesuatu anugerah yang luar biasa. Sebagaimana Allah sampaikan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ya. Di dalam kesulitan atau di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Ya. Puasa terasa sulit, tapi di balik kesulitan itu dipenuhi dengan berkah yang luar biasa. Yang pertama, puasa itu menyehatkan. Walaupun hadisnya lemah, sumu tasihu, ya. Tapi secara medis puasa menurunkan kolesterol. Puasa menurunkan resiko diabetes. Puasa menurunkan resiko jantung. Banyak hal yang bisa diraih, yang diperoleh dari manfaat berpuasa. Sebagaimana Allah juga katakan bahwa Allah tidak menghendaki bagimu kesusahan, tapi Allah kehendaki bagimu kemudahan. Seperti itu. Jadi tujuan besar daripada puasa adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Puasa itu tanda bukti ketaatan hamba kepada penciptanya. Ya. Puasa adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Tanda atau bukti keimanan. Ya, seperti itu. Jadi ada orang-orang yang Islam tadi kemudian dia tidak berpuasa, berarti dia menunjukkan keimanannya. Ketika ada orang-orang muslim yang kemudian dia berpuasa dengan baik, maka itu menunjukkan keimanannya. Orang muslim yang berpuasa dengan baik berarti benarlah imannya. Jadilah dia orang-orang mukmin. Betullah keimanannya. Seperti itu. Tapi bagi orang-orang muslim yang kemudian tidak berpuasa dengan sesuka hatinya, maka dia bukan orang beriman. Dia bukan orang mukmin. Dan tidak teruji keimanannya. Yang ketiga, puasa itu menumbuhkan rasa empati kepada sesama. Orang yang berpuasa akan merasa bahwa tubuhnya terasa sedikit lemah. Walaupun di masa Rasulullah mengalami kemenangan-kemenangan itu pada masa Ramadan. Ya. Karena pada saat Ramadan orang-orang mukmin memiliki tingkat keimanan yang sangat tinggi. Dan ketika itu dipicu dengan peperangan, maka pengorbanannya akan sangat luar biasa. Di masa Ramadan ini atau ketika puasa, seseorang akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang setiap hari berpuasa. Atau minimal dia hanya bisa makan satu hari sekali. Maka
ketika berpuasa, ketika Ramadan itu Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Walaupun di bulan-bulan lain juga Rasul adalah orang yang paling dermawan. Tapi di masa Ramadan Rasulullah itu sangat gencar sedekahnya. Karena itulah menunjukkan empati kepada sesama manusia yang mungkin keekonomiannya lebih rendah daripada kita. Maka tanamkan rasa empati itu dan berikan banyak kebaikan-kebaikan kepada sesama. Puasa itu latihan menghadapi berbagai kesulitan hidup. Survive. Ya. Seperti itu. Bahwa ada masa-masanya kemudian nanti kita akan mengalami kesulitan yang besar. Kesulitan makanan, kesulitan air, dan seterusnya. Ketika seseorang terbiasa puasa, maka kesulitan-kesulitan itu tidak menjadi beban yang luar biasa, beban mentalnya yang kemudian menyebabkan dia putus asa. Orang mukmin ditempa untuk hal itu, agar ketika susah dia bersabar, dan ketika dia bahagia maka dia bersyukur. Maka mari kita latih diri kita untuk survive dalam hidup ini, untuk bersyukur ketika berlebih Allah kasih banyak rezeki, dan kemudian bersabar ketika Allah mengurangi rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ini ayatnya panjang, potongan ayatnya yang kita baca ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Artinya di sini kita simpulkan bahwa tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin, yang hendak menyusahkan kita. Ya, sebagaimana sholat misalnya, itu adalah memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan kita juga. Agar kemudian otot-otot kita, persendian kita, dan saraf-saraf kita kemudian rileks. Karena kata Rasul, salat itu adalah mi'rajul mu'minin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya, perjalanan, ya, tamasya orang-orang mukmin. Ya. Akan tetapi semua perintah Allah adalah baik untuk diri kita. Makanya lakukan apa yang Allah perintahkan semuanya, karena itu baik bagi diri kita sendiri, insya Allah. Hal yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa kewajiban puasa juga diperintahkan Allah kepada umat-umat terdahulu. Itu dia. Dari ayat Al-Quran tadi ya. Kama kutiba alal lazina min qablikum. Ya, kama kutiba alal lazina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya, bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Hawa berpuasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun.
Kalau kita katakan ayamul bait. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berpuasa 1 tahun penuh kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ini diambil dari kitab Ibnu Katsir. Ya. Nabi Daud alaihissalam berpuasa 1/2 tahun. Itu kita kenal dengan puasa Daud, yaitu sehari berbuka dan sehari puasa. Seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam berpuasa 3 hari setiap bulan, sebagaimana puasa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Ini ketika beliau menjemput perintah ketika di Bukit Tursina. Seperti itu. Jadi pada dasarnya setiap orang untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu harus berpuasa. Ya, seperti itu. Sebagaimana Rasulullah juga ketika resah melihat berbagai keadaan yang luar biasa di Makkah kala itu, beliau mengasingkan diri, uzlah. Tentunya juga beliau berpuasa. Nabi Isa alaihissalam berpuasa 40 hari 40 malam juga dalam rangka membersihkan diri, bersihkan hati, mensucikan hati, tazkiyatun nafs. Bahkan pemimpin-pemimpin agama seperti Hindu dan Buddha juga melakukan puasa yang mereka sebut dengan tapa brata, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pencerahan. Kalau dalam bahasa mereka wangsit, atau kalau bahasa nabi-nabi ya tentunya mendapatkan wahyu. Seperti itu. Karena kebaikan itu didapat dengan kontemplasi, dan kontemplasi yang paling baik adalah ketika kita melaksanakan puasa. Oleh karenanya maka kita ketahui bahwa puasa adalah jalan orang-orang soleh dari zaman ke zaman dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka membersihkan atau mensucikan jiwanya. Seperti itu ya. Jadi bersungguh-sungguhlah kita berpuasa. Perbanyakkan amal-amal di dalam puasa ini. Sekali lagi dalam rangka tazkiyatun nafs. Karena inti dari puasa itu adalah mensucikan hati kita, agar kita layak menjadi orang-orang yang benar imannya. Yang keempat, hal yang dapat kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 183 adalah bahwa tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun, ya, agar kamu menjadi orang bertakwa. Maka puasa adalah tangga bagi orang-orang beriman menuju tingkatan tertinggi dari tingkatan manusia dalam posisi Allah adalah takwa. Ya, la'allakum tattaqun. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Yang pertama adalah memahami ilmu agama. Ya. Dalam pandangan kita syekh, ya. Orang-orang yang benar-benar memiliki ilmu agama atau ulama yang mendalam ilmunya, itulah orang-orang yang bertakwa. Maka semoga kita nanti menjadi orang-orang yang bertakwa melalui puasa yang kita laksanakan di Ramadan kali ini.
Kemudian ciri orang bertakwa yang berikutnya adalah menegakkan sholat, mendirikan sholat, melaksanakan sholat dengan benar, ya. Melaksanakan sholat dengan khusyuk, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, dan itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, dan orang-orang yang bertakwa memiliki sifat menegakkan sholat dengan khusyuk tentunya. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Karena bagi orang yang bertakwa, setiap kalimah, setiap kata dari Al-Quran itu punya makna yang luar biasa. Karena merupakan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satupun kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang kemudian biasa-biasa aja. Karena berasal dari sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, yang maha luar biasa, maka ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang luar biasa. Bagi orang-orang yang bertakwa, mentadaburi Al-Quran adalah sesuatu yang kegemarannya. Kemudian menjauhi maksiat. Bahkan menjauhi, ya, dari tempat-tempat maksiat. Seperti itu. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa adalah jangan pernah mendekati kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya adalah, yang kelima adalah mempersiapkan bekal akhirat yang banyak. Karena kita nggak mengetahui sholat mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita ketahui puasa yang mana yang Allah terima. Maka berpuasalah sungguh-sungguh dan berbanyak-banyaklah berpuasa dan sholat, karena mudah-mudahan dengan sholat itu kita akan Allah layakkan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena bekal yang paling baik adalah takwa. Ya, berbekal dengan ibadah-ibadah kita, berbekal dengan amal-amal kita. Seperti itu. Ciri orang bertakwa yang berikutnya adalah rajin berpuasa. Ya, sebagaimana tadi kita lihat bahwa Nabi Adam orang bertakwa, rajin berpuasa. Nabi Ibrahim orang bertakwa, rajin berpuasa. Nabi Nuh, ya, seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Rasulullah orang-orang bertakwa. Maka untuk menjadi orang bertakwa, maka tiru orang yang takwa. Seperti itu. Rajin berpuasa. Kemudian orang yang bertakwa juga menepati janji. Ya, menepati janji. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berjanji jangankan semua ternak domba, maka kalaupun Allah memerintahkan anaknya disembelih, maka saya akan sembelih anak saya. Itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah uji dengan janjinya itu. Dan kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakannya.
tanpa ragu. Seperti itu. Maka salah satu ciri orang bertakwa adalah menepati janji. Hatta itu adalah mengorbankan sesuatu yang sangat-sangat disayangi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah yang Maha Rahim kemudian menggantikan posisi Nabi Ismail alaihissalam menjadi seekor kibas. Luar biasa, subhanallah. Itu adalah ujian-ujian bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang berikutnya adalah rajin bersedekah, banyak bersedekah. Sebagaimana Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak sedekahnya. Sampai-sampai beliau meninggal dalam keadaan kemudian tidak banyak mewarisi harta. Padahal beliau adalah orang yang bisa memiliki potensi untuk orang yang luar biasa kaya. Tapi bahkan Allah tawarkan kepada Rasulullah tidak mengurangi kenabiannya. Jika engkau ingin bukit Uhud itu menjadi emas, maka aku jadikan emas, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah bukan itu. Bukan itu tujuan Rasulullah. Tapi tujuan Rasulullah adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba Allah yang paling baik, menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Abdan syakur. Karenanya marilah kita bersama-sama kemudian menjadikan Ramadan ini mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mengkaji kembali hukum-hukum Islam, mengkaji kembali ajaran-ajaran Islam yang luar biasa ini, agar kita menjadi orang-orang yang faqih, orang-orang yang tafaqahu fid din, orang-orang yang memahami agama dengan baik, dengan cara tentunya bisa membaca buku-buku agama, atau juga bisa mendengarkan tausiah-tausiah para ustaz. Kemudian hidupkan selain sholat wajib adalah sholat sunnah seperti duha, qiyamul lail yang utama. Jadi bersegeralah bangun, jangan bangun ketika sahur, tapi bangunlah sebelum sahur agar kemudian kamu sempat untuk melakukan beberapa rakaat qiyamul lail selain daripada tadarus, selain daripada sholat tarawih. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, bahwa qiyamul lailnya Rasulullah itu baik di bulan Ramadan maupun di luarnya sama, yaitu 11 rakaat. Seperti itu. Tapi jangan tanya seberapa panjang dan seberapa bagusnya, karena kita tidak akan sanggup mengikutinya. Maka usahakanlah memperpanjang rakaat-rakaat sholat qiyamul lail kita
untuk kemudian menghadirkan rasa khusyuk dalam hati kita. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran, menjauhi dari hal-hal yang sia-sia dan memperbanyak sedekah. Semoga Ramadan kita kali ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.